kerang. Cakep. Pulang yang membawa pisang. Cakep. Kamu punya banyak waktu luang. Yuk, mending kita magang. Halo kawan pajak, selamat datang di Balaspot. Kali ini kita kedatangan 3 orang bintang tamu yang istimewa, masih muda-muda, energik dan kreatif tentunya. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang sedang magang di kantor pelayanan pajak Pratama Bandar Lampung 1. Kita kenalan dulu nih, mungkin dari yang kanan. Namanya siapa, dari kampus mana? Halo, kenalin aku Adisti dari Universitas Brawijaya. Halo Adisti. Selanjutnya kita juga punya. Halo, aku Dina, aku dari Universitas Diponegoro. Keren. Selanjutnya mungkin Kak Maria bisa memperkenalkan diri. Halo kawan pajak, aku Maria dari Universitas Teknokrat Indonesia. Wow, kita dikelilingi oleh mahasiswa-mahasiswa yang tentu pemikirannya masih sangat-sangat kreatif dan banyak ide-ide yang luar biasa. Kita mau ngobrol apa ya hari ini? Mungkin kita ngobrol tentang peran dari mahasiswa dan peran dari pentingnya pajak untuk mahasiswa mungkin ya, terutama bagi yang Gen Z ini nih yang masih mungkin mencari jati diri, masih mungkin mencari peluang mau jadi apa nih ke depannya gitu kan, dan nanti yang sekitar mungkin 20 atau 25 tahun lagi akan memimpin negeri ini, menjadi pejabat-pejabat, mungkin menjadi pengusaha seperti itu, dan kita juga harus mengerti bagaimana caranya berkontribusi bagi bangsa Indonesia kita. Mungkin aku mau tanya dulu nih sama Kak Adisti. Nah Kak Adisti, ini kan berarti Kak Adisti Gen Z juga ya? Nah kira-kira Kak Adisti ini sebelum magang udah tahu belum sih tentang pajak? Sebelumnya kan saya dari jurusan akuntansi, itu dapat mata kuliah perpajakan. Cuman karena waktu itu aku COVID ya, jadi kuliahnya masih online. Jadi cuman sebatas ya sekadar tahu tanpa paham. Oke, nah kalau menurut Kak Dina sendiri nih, pajak itu penting nggak sih Kak buat pembangunan Indonesia? Pastinya penting banget dong Kak, karena kita setiap jalan infrastruktur itu kan dibiayai sama pajak juga ya. Sebenarnya hal kecil kita sebagai Gen Z itu untuk Indonesia adalah ya bayar untuk mengerti tentang pajak, karena mostly yang ada di Indonesia infrastrukturnya dari pajak juga gitu. Oke, nah kalau Kak Maria nih, Kak Maria pernah nggak dengar jenis-jenis pajak gitu? Mungkin yang Kak Maria tahu nih pajaknya adanya pajak apa gitu? Banyak sih yang aku dengar ya. Kayak kita mau makan aja ada pajaknya kan? Iya, Ya, betul. berarti pajak apa tuh, PPN ya Kak? PPN, terus kalau orang kerja punya pajak penghasilan ya. Terus pajak bumi dan bangunan. Terus pajak untuk badan dan pribadi juga dipisahkan kan ada. Bener banget ya kawan pajak. Jadi kita itu sebenarnya adalah tidak akan bisa lepas dari pajak ya, bener ya. Nah karena kita tidak akan terlepas dari pajak, maka kita sebagai generasi muda itu harus paling tidak memahami pajak, terutama pajak-pajak yang seenggaknya itu berkaitan dengan diri kita sendiri nih. Misalnya kita punya kendaraan bermotor misalnya, nah itu kita mungkin harus tahu tuh sedikit-sedikit bagaimana sih cara bayar pajak kendaraan bermotor. Juga nih kalau kita punya usaha nih, terus tentunya kita harus tahu bagaimana sih caranya menghitung pajak penghasilan atas usaha kita, seperti itu ya. Benar ya. Nah kalau dari teman-teman yang magang ini nih, kira-kira kan memilih kantor pajak nih di antara sebanyak banget kantor, misalnya Adisti tadi akuntansi, mungkin kan ada juga tuh pilihan KAP misalnya, kantor akuntan publik. Kenapa tertarik untuk gabung di kantor pajak magang? Kalau dari pengalaman aku sendiri, jadi sebelum magang di kantor pajak, aku udah pernah magang di kantor akuntansi publik di Malang. Terus kedua, aku juga udah pernah magang di perusahaan swasta. Jadi aku ingin mendapatkan pengalaman baru, gimana sih magang di kantor pajak itu. Kalau Kak Dina gimana? Oke, jadi aku ini first time aku magang dan aku ngambil KPP karena di magang Kemenkyu itu wilayahnya. Kenapa pajak? Karena itu matkul favorit aku di kampus, terus itu yang paling dekat dengan aku. Maksudnya kayak kita yang tadi kakak bilang, kita tuh nggak bisa lepas dari pajak, dan sebagai warga negara Indonesia kita harus tahu tentang pajak. Dan dari sini aku lebih mengenal pajak, lebih yang dari teori dan dipraktikkan itu berbeda ya, agak berbeda gitu. Betul.
Kalau Kak Maria sendiri gimana? Kalau aku nggak jauh beda sih ya sama Kak Dina ya. Sama sih, saya pengen punya pengalaman di bidang perpajakan. Terus aku juga sebenarnya punya cita-cita nih berkarir jadi seperti kakak-kakak di sini gitu. Nah, karena itulah aku pilih, aku mau di KPP gitu. Amin. Kami doakan ya Kak Maria ya. Amin. Nah ini nih ada satu pertanyaan yang mungkin dari saya pribadi nih. Mungkin ada orang nih beranggapan kalau kantor pajak itu seram gitu kan. Saya dapat surat dari kantor pajak itu aja udah menakutkan, udah bikin pusing. Nah menurut teman-teman yang udah magang di sini nih gimana? Apakah benar kantor pajak itu seram atau ternyata malah dapat kesan sebaliknya gitu? Dari siapa nih? Dari siapa nih? Dari Kak Maria dulu ya. Oke. Maria. Mungkin kalau yang tidak tahu, mungkin akan bilang, aduh serem nih, deg-degan dapat surat paksa, surat tagihan, ya kan, ada jurusitanya, ya kan. Mungkin kalau yang awam mungkin akan pikir seperti itu, Kak. Cuman kalau yang memang sudah mengerti kalau pajak ini sangat berkontribusi untuk pendapatan negara dan buat masyarakat, pasti mereka akan lebih aware kan. Betul. Kalau Kak Dina gimana? Tanggapannya setelah magang nih, selama di sini nih? Kayak gimana sih? Soal magang aku di sini ya Kak, itu benar-benar mematahkan stigma negatif tentang magang. Terlebih di aku ya, magang di KPP atau magang di Kementerian Keuangan itu kadang gabut, takut ada WP gitu. Ternyata enggak banget gitu. Kakaknya, apalagi kalau misalnya ada WP yang nggak tahu, benar-benar diajarin dari nol banget, dan itu nggak ada pressure sama sekali. Justru malah WP-WP yang tadinya belum tahu bakal lebih tahu karena nanya langsung kan sama orang yang lebih ngerti di kantor pajak gitu. Kalau Kak Disti gimana? Kalau dari aku sama sih, kayak dari Maria sama Dina, kurang lebih seperti itu. Dan yang aku tahu setelah aku magang di kantor pajak itu, ternyata kantor pajak serame itu. Maksudnya kayak sebelum aku magang di kantor pajak tuh, kayak kantor pajak paling sepi, ngapain ke kantor pajak, kayak taunya setelah aku magang di kantor pajak dan ditempatkan di pelayanan, ternyata ada yang sehari bisa sampai 169 antrian. Kayak wow, ngapain ke kantor pajak. Iya. Oke, jadi memang ini ya, kantor pajak ini sekarang ini lebih terbuka, lebih ramah, dan lebih tanggap juga ya kepada pelayanan masyarakat. Nah, mungkin yang terakhir nih, teman-teman magang kan di sini kan generasi muda ya tentunya. Apa sih generasi muda ini perannya dalam pembangunan Indonesia? Mungkin dari Kak Disti dulu. Kalau generasi muda berperan untuk Indonesia itu kayak yang udah sering didengar sih, agen perubahan. Kayak generasi muda itu nantinya akan membawa perubahan di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya. Oke, kalau dari Kak Dina sendiri gimana nih tanggapannya? Oke, selain tadi yang dibilang Adisti sebagai agent of change, kita sebagai generasi muda yang saat ini di usia produktif itu juga mendukung adanya bonus demografi ya Kak, yang mana itu juga mendukung untuk perekonomian Indonesia yang lebih baik ke depannya gitu. Iya benar banget ya, karena kita kan sebagian besar dari penduduk kita itu masih di usia produktif, jadi itu merupakan nilai plus sendiri bagi bangsa kita, benar. Kalau untuk Kak Maria gimana? Kalau untuk saya sendiri, anak muda itu sangat berperan ya dalam pajak. Jadi mereka bisa meningkatkan literasi bagi sesama generasi mereka, terus bisa mengedukasi masyarakat juga kan yang tidak tahu akan pajak. Jadi agar Bandar Lampung punya pembangunan yang berkelanjutan. Oke, baiklah kawan pajak, terima kasih nih kepada narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Nah kawan-kawan pajak nih yang masih mahasiswa, yang mau magang itu juga bisa. Boleh nggak dijelasin caranya? Siapa nih yang bisa ngurusin? Boleh Kak Disti? Jadi kalau untuk kawan pajak yang ingin magang di kantor pajak ya, itu atau kantor-kantor di bawah Kementerian Keuangan, bisa langsung cek web magang.kemenq.go.id. Nah nanti di situ tertera nih ada pengumuman. Jadi tanggal berapa daftarnya, terus pengumumannya tanggal berapa. Dan dalam 1 tahun biasanya ada 4 kali pembukaan magang di Kemenq.
Nah, untuk syarat-syaratnya itu yang pertama disiapin proposal, terus yang kedua CV, dan yang ketiga surat keterangan aktif dari kampus masing-masing. Baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah menyaksikan. Dukung KPP Pratama Bandar Lampung 1 untuk mendapatkan predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Baik, terima kasih. Dadah.